Miko berlari menyusuri jalan. Dia ada dalam mimpi buruk yang ternyata berubah jadi kenyataan. Dia melintasi orang-orang. Wajah mereka aneh, tapi Miko nggak sempat melihatnya. Jantungnya serasa mau melompat keluar dari dadanya. Miko kabur ke gang gelap, menabrak tempat sampah, dan terjatuh. Dia melihat poster orang di dinding. Semuanya punya mulut lebar yang aneh. Gigi segitiga besar menonjol dari mulut mereka. Miko berdiri dan melihat dua orang berjalan ke arahnya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka melihat Miko dan tersenyum dengan mulut besar yang memperlihatkan belati tajam, alih-alih gigi. Mereka perlahan mendekati Miko dan tersenyum makin lebar. Miko cuma melihat rasa lapar yang tak terpadamkan di mata mereka, yang mungkin akan dilampiaskan dalam beberapa detik lagi. Miko hampir pingsan, tapi mari kita mundur 20 menit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Gigi megalodon mirip dengan gigi hiu putih, tapi jauh lebih besar. Ukuran rata-ratanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Manusia biasanya punya 32 gigi. Jadi, seberapa besar ukuran mulut megalodon untuk memuat 32 telapak tangan dalam dua baris? Pasti besar sekali. Itulah yang ada di otak Miko saat memegang gigi megalodon yang dia temukan tahun lalu di lepas pantai Florida. Salah satu hobi Miko adalah arkeologi, tapi hobi utamanya adalah sains. Miko telah menciptakan suatu proyek yang bisa menyimulasikan berbagai cara evolusi, jutaan terabita data, ratusan ribu ilmuwan di seluruh dunia, serta puluhan pusat penelitian. Semua ini dibutuhkan untuk membuat program simulasi yang unik, dan begitulah cara kerjanya. Kamu bisa memeriksa hipotesis apapun menggunakan komputer. Misalnya, kamu ingin tahu akan seperti apa dunia tanpa burung. Program ini mempelajari semua data tentang evolusi burung dan sejarah planet kita. Kemudian, simulasi yang akurat tercipta berdasarkan data ini. Miko memakai kacamata khusus. Lensanya terhubung ke otaknya lewat matanya, dan Miko pun terjun ke dunia virtual. Orang-orang hidup tanpa pesawat terbang di planet tanpa burung ini karena mereka tidak punya inspirasi untuk menciptakan penerbangan. Dunia ini tidak terlalu berkembang karena orang-orang dipisahkan oleh jarak. Tubuh Miko yang sedang tidur ada di lab, tapi otaknya yakin dirinya berada di dunia lain. Setelah 1 jam, program ini akan memutuskan Miko dari simulasinya secara otomatis. Miko memegang gigi besar itu dan berkata dengan lantang, "Apa jadinya kalau orang punya gigi megalodon?" Dia lupa kalau lagi pakai kacamata. Program itu mendeteksi ucapan Miko dan mulai bekerja. Secara teoritis, dunia seperti ini mustahil ada. Miko pun yakin program itu tak akan berhasil. Tapi ternyata simulasinya berhasil dibuat. Dia pun dibawa ke sana. Sekarang, dia harus bertahan hidup di dunia dengan orang-orang bergigi besar selama 1 jam. 2 dari mereka mendekati Miko. Tangan mereka menjangkaunya. Miko menutup matanya. Dia takut akan sensasi fisiknya. Otaknya tidak tahu Miko sedang dalam simulasi. Jadi rasa sakitnya akan terasa nyata. "Hey bro, kamu nggak apa-apa?" tanya si laki-laki. "Kok kayaknya takut banget?" ucap si perempuan cemas. Miko menatap mereka dengan heran dan menjawab, "Kalian." Orang-orang bergigi besar itu saling menatap dan mulai tertawa. Mereka bilang Miko berada di tempat paling aman di alam semesta. Ini adalah planet yang dihuni oleh orang-orang paling baik hati. Miko nggak percaya. "Tapi kenapa kalian punya gigi kayak gitu? Dan kenapa kalian begitu ramah?" tanya Miko. Jutaan tahun lalu, saat megalodon mendominasi lautan, zaman es tidak terjadi. Hiu raksasa terus berenang di perairan hangat seluruh dunia. Mereka bertambah banyak dan makin banyak. Dan populasi semua kehidupan laut lainnya mulai berkurang. Kemudian lautan kehabisan makanan. Ikan lain berenang jauh di air dangkal untuk melarikan diri dari megalodon. Kemudian mereka keluar dari air selama ribuan tahun. Hiu besar juga ingin bertahan hidup, jadi mereka mulai keluar dari laut juga. Mereka berevolusi menjadi makhluk yang berdiri tegak, sirip, dan ekor ikannya menghilang. Megalodon jadi punya lengan dan kaki, dan tulang punggung mereka jadi lurus. Tapi ada yang nggak berubah, rahangnya. Megalodon adalah hewan tertangguh di lautan, kemudian menjadi makhluk paling berbahaya di darat. Tak ada yang bisa menggantikan mereka di puncak rantai makanan. Hiu yang berdiri tegak mulai menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke utara. Mereka beradaptasi dengan iklim dingin. Kulit halus mereka mulai ditumbuhi bulu. Mereka selamat dari beberapa era dingin serta masa kekeringan. Mereka menjadi raja dunia berkat gigi tajam dan rahang yang besar. Anatomi tubuh mereka terus berubah. Kulit mereka menjadi lebih rapuh. Rambut mulai tumbuh di kepala mereka. Kuku muncul di jari mereka.
Mereka pun berubah menjadi manusia dengan mulut raksasa penuh gigi tajam. Ada hal lain yang mereka warisi dari hiu purba, yakni sifat haus darah. Sifat agresif dan keinginan untuk merebut tanah sebanyak mungkin membuat mereka menjadi perusak planet. Mereka memusnahkan hampir semua spesies hewan lain. Kemudian mereka mulai berperang satu sama lain. Tidak ada pemenang dalam konflik planet ini. Kelaparan dunia dimulai. Keturunan hiu purba tak bisa lagi mendapatkan makanan yang cukup karena rasa haus yang tidak terpuaskan memusnahkan semua hewan lain. Dan saat manusia bergigi besar ini hampir punah, saat mereka hampir kehilangan harapan, tiba-tiba mereka sadar hidup cuma bisa dipertahankan dalam damai dan bahagia. Orang-orang menghabiskan 1000 tahun berikutnya untuk membangun kembali seluruh planet. Mereka memberlakukan undang-undang yang membatasi konsumsi makanan. Kemudian mereka menciptakan daging buatan. Transisi ini sulit, tapi mereka bisa mengatasinya. Mereka telah melarang konflik dan kebencian. Mereka memulihkan dunia hewan liar dan mengembangkan peradaban baru. Mereka belajar memecahkan masalah dengan saling mendukung. Sifat agresif mereka jadi tersembunyi jauh di dalam jiwa, tapi mulut besar dan gigi tajam mereka tetap ada. Dari luar, orang-orang ini tampak seperti monster yang berbahaya dan ganas, terutama saat tersenyum. Tapi di balik senyum penuh gigi ini, ada hati yang baik dan simpatik. Selama jutaan tahun, mereka menggunakan gigi ini untuk, kita tahu sendiri. Sekarang, mereka menggunakan rahang yang kuat ini untuk memproses kayu dan memotong logam. Mereka juga menggunakan gigi sebagai tang. Hampir tidak ada pisau di rumah mereka, karena semua orang menggunakan gigi untuk memotong makanan. Mereka juga tidak membuat kapak. Orang-orang bisa memotong kayu menggunakan rahang. Dingin, panas, logam, kayu, kaca, nggak ada yang bisa melukai mulut hiu. Tapi kemudian mereka menemukan gula. Jadi, kue, permen, dan coklat susu menyebabkan masalah gigi serius. Ratusan dokter gigi di tiap kota tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Orang-orang sangat bergantung pada gigi mereka, sehingga mereka sendiri harus menjadi dokter gigi. Setiap orang belajar kursus kedokteran gigi dasar untuk bisa mengobati gigi berlubang sendiri. Budaya gigi telah menyebar jauh melampaui layanan gigi. Orang-orang mulai membuat tato gigi. Banyak rahang terlihat seperti kanvas dengan pola dan lukisan warna-warni. Ada pula yang menutupi giginya dengan fosfor. Bayangkan senyumnya yang bersinar dalam gelap. Orang-orang melatih otot rahang dengan alat khusus, yaitu expander mulut. Mereka meletakkan bantalan karet di gigi dan mengunyah bola karet agar berotot. Selain salon manikur dan pedikur, orang-orang juga mengunjungi salon asah gigi. Makin tajam dan kuat gigi seseorang, makin ramah orang itu. Mereka selalu ingat, agresi sekecil apapun bisa menyebabkan konflik besar, seperti korek api yang jatuh ke tong bensin. Itulah sebabnya semua orang berlatih meditasi dan teknik lainnya supaya bisa harmonis dan damai. Mereka semua sangat rapi dan suka mengurus diri. Mereka menyukai kosmetik dan gaya hidup sehat. Mereka tidak pernah berdebat dan mengambil risiko. Mereka pun selalu mengikuti aturan. Orang-orang ini jarang terluka. Semua orang hidup dalam kondisi aman. Mereka bahkan tidak memasang gembok di pintu. Dunia ini sepertinya terlalu sempurna. Tidak ada yang menangis ataupun berteriak di sini. Mereka semua tersenyum dan sudah lama tidak sedih. Jadi, Miko bisa dibilang berada di tempat yang aman. Dia menyusuri jalanan dan melihat orang-orang bahagia. Miko sadar ada goresan kecil di telapak tangannya. Mungkin itu karena dia jatuh di gang tadi. Dia melihatnya dan menyadari semua gerakan di sekitarnya berhenti. Ratusan orang terdiam. Mereka semua menatap Miko. Kelukanya, air liur mengalir dari mulut mereka yang penuh gigi. Pupil mereka melebar. Tampaknya, naluri hiu mereka terbangun lagi. Sekarang, Miko nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan saat itu terjadi, program komputernya mengeluarkannya dari simulasi. Panggung sudah siap. Kamu di tengah-tengah lampu sorot dan semua orang menatapmu. Piano bersinar terang terkena cahaya. Kamu menaruh jarimu di tuts piano dan mulai bermain. Karena kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, kamu bisa menekan beberapa nada dan membuat suaranya lebih kaya. Dengan adanya 40 jari di piano, kunci piano punya tambahan oktav dan nada. Kamu selesai. Semua orang bertepuk tangan sambil berdiri. Suaranya nyaring banget karena telapak tangan mereka besar, muat buat 20 jari di masing-masing tangan. Kamu lagi naik perahu di tengah danau, siap buat berenang. Temanmu mendorong kamu dan balapan untuk pergi ke tepi danau. Karena ada 40 jari tangan dan kaki, berenang dan mengayuh jadi gampang. Jari-jarimu jadi kayak kemudi alami. Kamu menang dan sampai di tepi. Setelah itu kamu berenang kembali ke perahu, mengayuh dengan kaki dan tangan.
Enak nih hiking setelah berenang. Wah, ada tebing bagus tuh. Kamu menyiapkan peralatan dan mencengkeram batu dengan telapak tanganmu yang besar. Cengkeramanmu erat, dan kamu bergantung pada banyak batu yang enggak cocok buat orang berjari 10. Kamu berhasil mendaki ke puncak dan melihat pemandangan desa yang indah. Pakaian udah rapi nih, senyummu mengembang. Yap, kamu udah siap buat wawancara kerja. Kamu masuk ke gedung dengan pede dan nunggu di antara orang ke ruangan CEO. Semua orang sadar dengan kepedean dan kerapian kamu. Sekarang, giliran wawancara kamu. Kamu tersenyum manis dan merapikan pakaianmu. Kamu masuk ruangan, lalu berjabat tangan. Dengan 20 jari, kamu melepaskan cengkeraman erat yang bikin CEO terkesan dan pengen lebih kenal kamu. Kamu meninggalkan gedung dengan puas. Nggak lama kemudian, kamu dipanggil lagi buat wawancara. Oke, ini sih gampang. 20 tas belanja di bagasi mobil dan nggak boleh bolak-balik. Perjalanannya jauh, berkelok dan naik turun. Kamu menyiapkan jarimu. Suara kertak terdengar dari buku jarimu. Kamu merencanakan pembagian berat biar beban di kedua tangan rata. Dengan 20 jari, kamu ngambil 10 tas di masing-masing tangan. Emang berat, tapi anggap aja itu latihan kaki dan bahu. Kamu mengeluarkan belanjaan dari bagasi dan dengan cepat melintasi halaman sampai ke rumah. Berhasil! Dengan sekali jalan, kamu berhasil ngambil semua tas. Duh, ada yang ketinggalan. Nggak masalah. Kamu masukin tas itu ke tas lain sebelum pergi. Tapi kamu tetap harus kembali ke mobil buat nutup bagasi. Setelah seharian kerja, kamu harus ketemu teman kamu yang udah lama nggak berjumpa. Lagi pula, kamu udah kerja keras hari ini. Di jalan, kamu melihat salon kuku. Kamu masuk bentar buat manikur. Tapi karena ada 20 jari, itu sama aja kayak manikur buat 2 orang. Waktunya udah mepet, tapi baru selesai 1 tangan. Teman kamu nelepon buat ngasih tahu kalau dia nunggu kamu di kedai kopi. Lanjut ke tangan berikutnya. Akhirnya manicure selesai dan kamu buru-buru nemuin teman kamu. Kamu emang telat, tapi seenggaknya kelihatan kece. Kamu menghadiri peluncuran teknologi baru dengan puluhan orang yang memamerkan produk baru. Ukuran ponsel sekarang sedikit lebih besar daripada ponsel buat orang dengan 10 jari dan 2 tangan. Ponsel sekarang hampir kayak tablet mini. Kamu ngambil sampel ponsel dan mencobanya. Karena kamu punya 4 jempol, mengetik jadi lancar dan gampang. Layarnya cukup panjang buat ditahan sama jari lain di masing-masing tangan. Kamu pindah ke tempat komputer. Kayaknya kamu tertarik sama produk ini. Laptop dengan keyboard lebar yang bikin kamu jadi gampang ngetik. Kamu membuka file dan mencoba mengetik. Kamu kaget karena nulis dokumen jadi gampang banget. Sayangnya produk itu belum resmi diluncurkan. Jadi kamu masih harus nunggu. Kamu lagi pemanasan di gym dan nunggu latihan berikutnya. Kamu masuk ke ring tinju dan latihan tanding dengan samsak. Karena kamu punya total 40 jari, tinjumu jadi lebih kuat dan nyaring daripada orang yang punya 10 jari. Setiap selesai meninju, kamu meregangkan badan dan melanjutkan latih tanding. Kamu pindah ke latihan lain buat menyiapkan hari penting kamu. Kamu di hutan, lagi latihan buat panahan. Kamu udah membariskan 2 kaleng. Dan 2 lagi di atasnya. Kamu ambil busur dan menariknya dengan 10 jari di masing-masing tangan. Kamu menaruh 2 anak panah, lalu melepaskannya. Semua kalengnya kena. Sekarang kamu tambah 4 kaleng bersebelahan. Kamu mengarahkan busur ke samping dan menarik anak panah sampai tekanannya cukup buat dilepaskan. Lalu tarik panahnya dan lepaskan. Berhasil lagi. Kamu menjatuhkan 4 kaleng dengan gampang. Kalau kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, seenggaknya kamu butuh 7 atau 8 papan target berdampingan. Busurnya bakal panjang, tapi nggak gampang mengenai sasaran. Setelah berkonsentrasi penuh, kamu melepaskan panah dan semuanya tepat sasaran. Punya 50 jari di masing-masing tangan bakal mengubah penampilan dan cara jalan kamu. Tanganmu bakalan berat, jadi kamu butuh lengan yang kuat biar seimbang dan bisa nahan jari kamu. Semua benda bakal jadi besar, termasuk ponsel dan laptop. Gitar bakal dirancang buat mengakomodasi jumlah jari yang bisa bergerak di fretboard. Kalau gitar biasa punya 6 senar, gitar monster ini bisa punya 30-40 senar. Musik nggak akan terhambat desain manusia, malah bisa lebih keren lagi. Semua alat musik bisa dibuat sesuai kondisi fisik sekarang. Misalnya punya 50 jari pada masing-masing tangan, kayak trompet, piano, harpa, dan saksofon. Grup musik dengan 3 orang bakal terdengar kayak satu orkestra. Nah, satu orkestra bakal terdengar kayak
5 orkestra. Kamu lagi santai main video game di rumah bareng teman. Kontrolernya seukuran meja tamu. Tangan yang bisa memuat 50 jari itu gede banget. Jadi kontrolernya ditahan sama penyangga kecil yang ditancapkan ke lantai. Ada banyak tombol dan pad control. Melihatnya aja udah bikin pusing. Kamu main game bola sambil mengendalikan masing-masing pemain. Dengan kekuatan buat menggerakkan dan mengatur 100 jari, ukuran otak jadi lebih besar dari rata-rata dan kamu jadi ahli dalam multitasking. Akhirnya, kamu menang. Setelah tanding ulang, temanmu menang. Di permainan ketiga, kalian seri. Kalian tos dengan 50 jari. Gelombang suara yang dihasilkan tos itu merambat sampai ke tetangga di seberang jalan. Banyak jari pada masing-masing tangan berarti benda berwujud dan benda ergonomis harus lebih besar dari rata-rata. Pergi ke toko perhiasan jadi merepotkan karena kamu harus nyari cincin yang pas di 100 jari kamu. Sarung tangan jadi industri mahal karena biaya produksinya selangit. Menggambar juga jadi tantangan karena nggak gampang megang pensil biasa dengan jari kamu. Pulpen dan alat tulis 10 kali lebih besar dari sekarang. Tentunya harganya jadi lebih mahal daripada pulpen berukuran biasa. Gelas jadi lebih panjang atau lebar biar kamu bisa memegangnya. Tangan jadi jauh lebih besar dan mirip bunga matahari dengan jari yang mengelilingi telapak tangan. Kalau kepanasan, nggak usah repot-repot nyari kipas, pakai aja tanganmu. Ngambil pasir jadi lebih gampang kalau kamu lagi bikin istana pasir di pantai. Dengan ukuran tangan sebesar itu, kamu bisa bikin bola-bola pasir dan dengan cepat membangun istana besar. Dan kalau kamu lagi main bola salju, siap-siap buat bikin bola salju yang lebih mirip meriam. Oh, sakit! Hei, lihat itu! Angin puyuh merah menyapu sepanjang pantai Australia dan menuju ke kota terdekat. Tornado ini unik, bukan karena warnanya, tapi karena apa yang tersembunyi di dalamnya. Ada hiu putih besar, hiu martil, hiu harimau, dan hiu banteng. Hiu! Semuanya berterbangan di dalam angin topan, mengatupkan rahangnya dan mencoba meraih sepotong daging. Orang-orang yang melihat fenomena aneh ini dari luar mengira bahwa mereka mungkin mabuk, tapi inilah kenyataannya. Tornado hiu benar-benar ada. Atau tidak ya? Mari kita cari tahu. Pada tahun 1877, angin puting beliung yang tidak biasa menghantam sebuah peternakan di California Selatan. Sekitar 6 buaya kecil dengan panjang sekitar 30 cm jatuh dari langit pada hari itu. Pada tahun 1894, sebuah tornado melintasi Inggris dan menjatuhkan ubur-ubur beracun ke manusia. Ada versi yang mengatakan bahwa kecebong dan bukan ubur-ubur yang jatuh ke tanah pada hari itu, tapi tetap saja terdengar aneh. Di Kentucky pada tahun 1876 terjadi hujan dark humor. Kedengarannya nggak lucu sih, potongan-potongan daging jatuh dari langit. Penduduk setempat mencicipinya dan mengatakan rasanya seperti daging kambing atau daging rusa. Namun kemudian, para ahli menemukan bahwa sekawanan burung elang telah terbang di atas daerah itu. Burung-burung itu merasa tidak enak badan dan memuntahkan makan siangnya di udara. Dan menurutku, penduduk setempat yang mencicipinya juga begitu. Pada tahun 1947, ikan jatuh dari langit di Marksville, Louisiana. Pada tahun 2005, terjadi hujan yang berisi ribuan katak di Serbia. Pada tahun 2010, sebuah kota kecil di Australia dilanda hujan ikan. Dan sekarang bayangkan bahwa semua fenomena aneh ini disebabkan oleh satu perusahaan jahat tempat orang-orang jenius jahat bekerja. Dan salah satunya adalah kamu. Jadi, kamu memutuskan untuk membuat bencana alam paling luar biasa dalam sejarah, tornado hiu atau Sharknado. Sepertinya itu mustahil, tapi kamu tetap akan mencobanya karena kamu gabut. Jadi pertama-tama kita perlu memahami apa itu puting beliung air atau water spout. Ini adalah kolom udara yang berputar dan dipenuhi awan. Pusaran ini terjadi selama badai petir ketika udara hangat melepaskan panas dalam jumlah besar. Panas ini menjadi energi yang menggerakkan arus udara yang naik. Udara lembab yang hangat ini naik ke atas dan udara kering yang dingin turun ke bawah. Perbedaan antara suhu menjaga ketidakstabilan dan membantu tornado terbentuk. Ketika terbentuk di atas air, tornado menjadi water spout. Pusaran ini dapat menarik partikel air laut, benda-benda dan bahkan ikan, tapi semuanya tergantung pada kekuatan pusaran ini.
Kamu mungkin pernah melihat saat tornado mengangkat mobil ke udara atau merobek atap bangunan. Ada sebuah video di internet di mana tornado mengangkat sapi ke udara. Dan berat seekor sapi biasa bisa sekitar 600 kilo. Wow. Sebagai perbandingan, hiu putih besar memiliki berat sekitar 2000 kilo. Jika tornado dapat mengangkat beberapa ekor sapi, maka tornado juga dapat mengangkat seekor hiu. Tapi selain hiu putih besar, ada hiu harimau, hiu banteng, dan hiu martil. Semuanya memiliki berat yang lebih ringan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tornado juga bisa mengangkat hiu-hiu ini ke udara. Oke, sekarang kita bisa berasumsi bahwa hal ini masih dalam ranah kemungkinan. Langkah selanjutnya adalah menciptakan tornado yang sesungguhnya. Untuk melakukan ini, kamu perlu memanaskan udara dan kemudian membuatnya berputar. Udara dingin akan mulai turun, dan kamu akan mendapatkan angin puyuh. Seorang insinyur dari Kanada bernama Louis membuat perangkat yang menciptakan tornado. Dia membuat beberapa prototipe sebelum merakit mesin pusaran air yang sesungguhnya. Menurutnya, siapapun bisa melakukannya. Namun, pusaran angin ini berukuran kecil. Perangkatnya menciptakan semburan udara tipis yang berputar-putar dan menghasilkan tornado mini, yang kemudian dengan cepat menghilang karena angin kencang. Louis mulai mengembangkan ide ini untuk mendapatkan sumber listrik baru. Tapi dia perlu menciptakan pusaran raksasa yang akan mengarah ke langit untuk menyalakan beberapa rumah. Dia tidak memiliki cukup uang dan kesempatan untuk melakukan hal ini, tapi tempatmu bekerja punya biaya cukup untuk melakukannya. Kamu mengambil konsep mesin vortex dan menginvestasikan beberapa juta dolar. Kamu membangun beberapa turbin besar yang mengarahkan udara ke satu titik dan kemudian memanaskannya dengan bantuan generator yang kuat. Untuk memberikan tornado ciptaanmu kekuatan yang lebih merusak, kamu mengaliri listrik ke atmosfer. Kamu dapat mengontrol tornado dan mengubah arahnya menggunakan panel kontrol khusus. Dasar kamu ilmuwan gila jahat. Jadi, kamu datang ke pantai Australia, di mana terdapat banyak hiu dari spesies yang berbeda. Untuk memaksa semua hiu itu berkumpul di satu tempat, kamu harus membuang beberapa ton daging cincang ke dalam air di dekat pantai. Saranku, jangan melakukan ini dengan tangan. Hiu datang begitu mencium bau makanan, tapi ada masalah. Hewan-hewan ini merasakan perubahan cuaca dan tidak mendekati pusat badai. Oleh karena itu, untuk membuat hiu mau mengambil risiko, kamu harus membuatnya marah dan cukup lapar. Ayo, kamu bisa, Dr. Doofenshmirtz. Kamu menghabiskan jutaan dolar untuk mengatur penangkapan ikan skala besar. Kamu melemparkan jaring besar ke dalam air dan dalam waktu seminggu, kamu berhasil menangkap semua ikan, kerang, dan makhluk laut lainnya yang bisa jadi santapan hiu. Kamu memindahkan semua mangsa ke dalam akuarium raksasa dan menunggu hiu-hiu itu lapar. Beberapa hari kemudian, kamu melihat banyak ikan besar berkumpul di dekat pantai mencari makanan. Kemudian, kamu membeli beberapa ton daging giling dari beberapa toko daging. Kamu menaruhnya di sebuah wadah besar dan mengangkatnya dengan bantuan helikopter. Kamu membuang daging itu ke tempat di mana kamu melihat banyak hiu. Makan siang besar itu menarik ikan-ikan dalam radius 1,5 kilometer. Pada saat ini, sebuah kapal besar dengan generator tornado mendekati pantai. Oke, kamu sudah tidak bisa berhenti sekarang. Kamu pun menyalakan mesin dan aliran udara hangat yang kuat terakumulasi di langit. Listrik menyala dan kondensasi menciptakan hujan. Pusaran yang kuat mulai terbentuk di langit. Kamu mengendalikannya dan mengarahkannya ke arah hiu. Pusaran angin menarik potongan daging giling dari air. Partikel-partikel debu bercampur dengan daging dan angin puting beliung berubah menjadi merah. Oh, berasa mau muntah rasanya. Kamu meningkatkan kekuatan angin dan melihat hiu mulai naik ke udara. Lebih tepatnya, hiu-hiu itu melompat keluar dari air untuk mengambil daging dan tornado pun melahapnya. Ketika beberapa hiu berada di dalam pusaran, kamu mengarahkannya ke pantai. Orang-orang berlarian ketakutan. Beberapa hiu jatuh kembali ke dalam air dan sebagiannya jatuh ke pantai. Hiu martil jatuh tepat ke dapur restoran pesisir dan memakan seluruh menu. Hiu itu lapar. Kamu mengarahkan Sharknado ke dalam kota. Badai mengangkat pohon dan mobil ke udara dan merobek atap rumah. Beberapa hiu jatuh ke jalanan. Orang-orang berlarian ke berbagai arah. Pusaran hiu melewati kota, menyebarkan hiu kemana-mana. Tentu saja, hiu tidak merangkak di atas tanah dan tidak mencoba memakan manusia. Hiu-hiu itu hanya kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Ya, mau gimana lagi? Ini kan Sharknado buatan. Bahkan di laut pun hiu tidak suka menggigit manusia. Serangan terjadi karena hiu mengira manusia sebagai anjing laut atau makhluk laut lainnya yang terlihat seperti makanan. Selain itu, ikan-ikan bergigi bisa berenang ke arah manusia karena penasaran. Dan sekarang mereka mengalami disorientasi dan masalah pernapasan. Ikan membutuhkan aliran air konstan yang melewati insang mengekstraksi oksigen. Tergantung pada spesiesnya. Hiu dapat bertahan tanpa air selama beberapa menit hingga 1 jam. Pada saat ini, kamu sadar bahwa kamu telah melakukan bukan hanya rencana jahat, tapi hal bodoh yang menyebabkan begitu banyak ikan menderita. Sekarang kamu harus memperbaiki semuanya. Kamu punya beberapa helikopter yang dapat mengangkut ikan-ikan itu kembali ke laut. Namun, hiu-hiu itu bergerak-gerak dan mengatupkan rahangnya karena ketakutan. Oleh karena itu, untuk menenangkannya, kamu menggunakan anak panah dengan obat penenang. Kemudian kamu membantu tim penyelamat untuk mengikat hiu ke helikopter dan mengangkatnya ke udara. Kamu harus mengeluarkan seekor ikan dari sebuah apartemen di lantai 7. Hiu lainnya terbaring di taman. Seekor hiu martil menyebabkan kemacetan besar di jalan, dan hiu harimau ini jatuh ke truk pemadam kebakaran. Untungnya hiu-hiu ini punya kulit dan otot yang kuat yang melindunginya dari luka. Kamu mengambil semua hiu dan memindahkannya kembali ke laut. Tidak ada yang rusak kecuali satu hal, reputasimu. Kamu telah gagal dalam rencana jahatmu dan perlu mengembangkan sesuatu yang baru. Kali ini, kamu akan menciptakan sesuatu yang akan membuat orang takut. Kamu akan membuat channel YouTube yang isinya cuma iklan. Ending alternatif. Kamu akan menciptakan banjir bandang laba-laba. Hiu.